Ditampilkan pada suatu hari, beberapa petugas tengah melakukan olah TKP di sebuah tempat makan dan kasus tersebut mengarah pada dugaan penyerangan dan pengerusakan tempat usaha. Hal yang mengejutkan adalah ditemukannya pintu ruang pendingin berbahan logam tebal dalam keadaan terlepas dan hancur. Siapa pula orang gila yang mampu menghancurkan pintu itu tanpa bantuan alat berat? Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu, tidak ada manusia yang lahir jahat, tapi dunia yang kejam bisa mengajarkan seseorang bagaimana untuk menjadi monster. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film tentunya. Dan kali ini berjudul Brightburn, rilis di tahun 2019 dan dibintangi oleh para aktor yang kemampuan aktingnya sudah tidak perlu diragukan. Oleh karena itu, janganlah kelamaan, segera kopinya disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Kita kembali ke beberapa hari sebelumnya, di mana seorang wanita bernama Tori sedang mencari putranya karena sudah waktunya berangkat sekolah. Wanita itu mulai bersiul sebagai kode rahasia di antara dirinya dan putranya sampai akhirnya menemukan di lumbung. Saat meninggalkan lumbung, suami Tori, Kyle, mengingatkan putra mereka yang bernama Brandon agar tidak bermain-main di lumbung karena tempat itu berbahaya. Adegan kemudian menampilkan sekolah. Di dalam sebuah kelas, Brandon asik menggambar, tidak memperhatikan pelajaran yang diberikan. Ibu guru pun melemparkan pertanyaan untuk menguji tentang spesies lebah. Tapi meskipun tidak memperhatikan, Brandon mampu menjawab pertanyaan itu dengan tepat, bahkan melengkapi seluruh penjelasan yang membuat seisi kelas terkesan, termasuk siswi bernama Kathleen. Kecuali siswa-siswa berandal ya, yang mengolok-olok Brandon. Okay. Malamnya, sementara Tori melukis sambil mendengarkan musik, Brandon tidur lebih awal agar tidak terlambat sekolah. Tiba-tiba sesuatu yang ada di dalam lumbung mulai bercahaya dan akibatnya setelah semua mereda, Tori melanjutkan kembali kegiatan, sedangkan Brandon tiba-tiba saja matanya terbuka dan menyala. Setelah itu, ia membuka jendela untuk melompat keluar, yang mana membuat Tori kembali bersiaga dan memutuskan untuk memeriksa keluar. Tori memeriksa lumbung dan ternyata Brandon berada di sana, menggumamkan kata-kata aneh sambil mengguncang sebuah pintu gudang bawah tanah yang digembok rapat. Dan Brandon terkejut melihat Tori ada di sana dan tampak bingung karena mengapa dirinya bisa berada di tempat itu. Brandon bahkan mengatakan bahwa ia mendengar suara-suara seperti bisikan. Tori menenangkannya dan menganggap kejadian itu hanya sebagai tidur berjalan. Setelah Tori membawa Brandon kembali ke tempat tidur, ternyata tanpa disadari, cahaya merah kembali menyala di lumbung. Saat Kyle bertanya apa yang terjadi, Tori hanya mengatakan bahwa Brandon sedang tidur berjalan di lantai bawah. Keesokan harinya, Brandon membantu Kyle sambil mendengar cerita Kyle tentang masa kecil Brandon yang sering menangis. Karena ada keperluan, Kyle pun meminta Brandon agar memangkas rumput. Sayangnya, mesin pemotong rumputnya bermasalah, sampai akhirnya membuat Brandon kesal dan tentu saja pemuda berusia 12 tahun itu terkejut dengan apa yang baru saja terjadi, lalu kembali bisikan-bisikan misterius terdengar. Brandon pun perlahan mendekati mesin itu, berniat menyentuh pisaunya yang sedang berputar dengan penuh penasaran, lalu adegan kemudian berpindah menampilkan suatu malam yang spesial, yaitu malam perayaan ulang tahun Brandon. Terlihat Brandon baik-baik saja, yang menyiratkan bahwa pisau pemotong rumput tak mampu melukainya. Dalam perayaan kecil-kecilan itu, saudari Tori, Mary Lee, yang merupakan guru BP Brandon, dan suaminya Noah juga hadir. Mary Lee mengatakan bahwa Brandon adalah anak yang sangat cerdas dan menjadi perbincangan semua orang di sekolah, sehingga pantas mendapat hadiah spesial, dan hadiahnya adalah No guns. I said, give it to me. Let's go. Brandon? Tori meminta putranya agar menuruti sang ayah. Akhirnya keluarga itu pergi, sementara para pengunjung menatap dengan cemas.
Di rumah, Kyle dan Tori membicarakan perubahan sikap Brandon. Lalu Tori mengingat bahwa mereka berdua juga pernah memberontak di kala masih remaja. Orang tua Tori dulu tidak pernah peduli, jadi ia ingin menjadi ibu yang lebih baik bagi Brandon. Kyle merasa mereka sebaiknya berlibur bersama untuk meredakan ketegangan, yaitu dengan berkemah di akhir pekan. Pagi harinya, ketika sarapan, Brandon seperti melamun, tidak mendengarkan kata-kata orang tuanya. Sampai akhirnya Kyle menghampiri dan terkejut melihat Brandon mengunyah garpu. Adegan kemudian berpindah menampilkan orang tua Brandon yang berusaha menyelidiki segala sesuatu untuk lebih memahami sang anak. Mereka menemukan beberapa gambar tak senonoh yang disembunyikan di bawah kasurnya. Mereka juga menemukan gambar-gambar tentang organ tubuh manusia. Karena itu, keduanya pun memutuskan untuk membicarakannya dengan Brandon. Hari yang dinantikan pun tiba, yaitu akhir pekan, di mana keluarga itu pergi berkemah. Saat sedang berburu, Kyle menjelaskan kepada Brandon tentang perubahan tubuh, ada ketertarikan tertentu terhadap lawan jenis yang wajar dirasakan. Namun ia juga menekankan bahwa hal terpenting adalah menemukan seseorang yang benar-benar bisa dicintai. Brandon yang salah paham bertanya apakah harus dilakukan sekarang atau saat ini juga, yang mana membuat Kyle merasa bingung sehingga menghentikan pembicaraan tersebut. Malamnya ada suara yang membangunkan Tori dan ia menyadari bahwa Brandon sudah menghilang. Sementara itu, gadis bernama Caitlin yang sedang tidur dengan tenang tiba-tiba terbangun karena suara dari laptop yang tiba-tiba memutar lagu cinta. Caitlin cepat menutup laptop itu dan kembali ke ranjang, namun tak lama kemudian, sang ibu, Erika, masuk kamar dan segera memeluk putrinya. Setelah mendengar Caitlin, wanita itu pun mencoba memeriksa tirai, tapi tidak ada siapapun di sana. Awalnya dikira itu hanya halusinasi, namun seketika wanita itu menjadi cemas ketika putrinya menyebut nama Brandon. Brandon Breyer. Di perkemahan, Kyle dan Tori pergi mencari putra mereka sampai akhirnya menemukan di tengah hutan. Brandon mengaku bahwa ia hanya pergi buang air kecil. Beberapa hari kemudian, di sekolah, Brandon mulai merancang kostum di buku catatannya. Tori memberitahu Mary Lee tentang perilaku aneh putranya, tetapi Mary Lee menganggap itu hanya hal biasa dalam masa pubertas. Saat Tori memeriksa Brandon, ia melihat putranya sedang menggambar simbol aneh yang langsung disembunyikan Brandon darinya. What? Malamnya, Kyle mendengar ayam-ayam peliharaan mereka panik di kandang, mengira ada serigala. Kyle pun bersiap dengan senapan lalu pergi memeriksa, tapi justru menemukan Brandon sedang menatap hewan-hewan itu. Awalnya Brandon tidak menjawab, lalu memberikan jawaban yang meragukan. Beberapa jam kemudian, ayam kembali berisik dan ketika Kyle memeriksa, ia langsung membangunkan Tori untuk melihat apa yang terjadi. Menurut Tori itu adalah ulah serigala, namun Kyle menduga Brandon yang melakukannya karena serigala tidak mungkin merusak kunci kandang. Lagi pula sebelumnya Brandon menunjukkan sikap yang sangat mencurigakan. Adegan berpindah menampilkan Brandon di kelas olahraga memainkan apa yang disebut trust circle, di mana mereka mendorong seorang anak secara bergantian. Saat giliran Brandon, Caitlin menolak menyentuhnya, sehingga Oh, shit! Pak Guru memaksa Caitlin membantu Brandon atau akan dikeluarkan dari kelas, meskipun gadis itu mengatakan bahwa Brandon seorang yang mesum. Lalu ketika Caitlin memberikan tangannya, Brandon, stop! masalah berlanjut ke ruang kepala sekolah yang mana juga diawasi oleh polisi. Erika yang sangat marah menuntut agar Brandon ditangkap, namun polisi menjelaskan bahwa Brandon masih anak-anak sehingga ia hanya akan mendapat skorsing dan konseling. Erika mempertanyakan apakah ibu kandung Brandon adalah psikopat, tapi Tori menegaskan bahwa dirinya lah ibu Brandon dan segera membawa keluarganya pergi. Beberapa waktu kemudian, di rumah, Tori memberitahu Kyle tentang kejadian yang terjadi di lumbung. Kyle panik dan mengatakan bahwa selama ini Brandon tidak pernah terluka oleh apapun, tapi sekarang Brandon justru terlihat mulai menyakiti orang lain. Sementara itu, Brandon terus mendengar bisikan-bisikan goib dan menerjemahkan kata asing tersebut menjadi ambil. Ia pergi ke lumbung dan kali ini berhasil membuka pintu gudang bawah tanah, lalu cahaya merah mulai menguasainya.
Saat melihat cahaya itu, Tori segera berlari ke lumbung dan menemukan Brandon sedang melayang. Ketika Tori memanggil nama pemuda itu, cahaya pun padam dan Brandon jatuh sehingga tangannya tergores dan berdarah. Tori ikut turun ke dalam gudang dan menenangkan, sementara Brandon terus bertanya siapa dirinya sebenarnya. Mereka menatap mesin aneh yang ada di hadapan, lalu Tori menceritakan tentang malam di mana dirinya dan Kyle berdoa agar diberikan keturunan karena lama sudah mengidam-idamkan, sampai akhirnya sebuah benda langit mendarat di bumi. Benda asing itu adalah mesin aneh yang ada di hadapan mereka, dan di sana mereka menemukan bayi laki-laki yang kemudian diberi nama Brandon. Tapi di atas semua itu, Tori meyakinkan bahwa Brandon akan selalu menjadi putranya. Sayangnya Brandon malah menganggap bahwa selama ini dirinya dibohongi, dan akhirnya You lied to me! We just wanted to take care of you. You lied to me! You liars! Brandon kemudian berhasil menerjemahkan seluruh bisikan goib menjadi suatu pesan yang artinya menguasai dunia. Beberapa waktu kemudian, Kathleen yang sedang menggunakan komputernya mendadak terganggu. Tiba-tiba Brandon muncul dan itu membuat gadis tersebut menangis ketakutan meskipun Brandon membawa bunga. Brandon kemudian mengatakan bahwa seluruh dunia akan tahu bahwa dirinya istimewa. Kathleen mengaku tak bisa bicara karena sang ibu melarangnya, namun Brandon mengatakan bahwa dia bisa mengatasi hal itu. Ibu Kathleen, yaitu Erika, kini masih berada di tempat kerja dan sedang beres-beres untuk pulang. Tiba-tiba ia mendengar suara aneh dan banyak simbol yang muncul pada jendela. Erika awalnya mengira itu ulah berandal iseng, sampai akhirnya ketakutan, Erika berlari ke ruang pendingin untuk berlindung. Sayangnya, tindakan itu sama sekali tidak berguna karena keesokan paginya, Brandon mengaku bahwa perasaannya sudah lebih baik sehingga Tori dan Kyle pun menjadi lega. Sementara itu, polisi menemukan restoran dalam keadaan berantakan, tapi Erika tidak terlihat dimanapun dan ia juga tidak menjawab teleponnya. Lalu Sheriff Deaver melihat sesuatu yang aneh pada jendela, sebuah simbol misterius. Karena dalam masa skors, Brandon menjalani sesi konseling bersama Mary Lee. Sang bibi bertanya bagaimana perasaan Brandon tentang adopsi. Brandon menganggap itu baik karena dirinya merasa istimewa dan bersyukur bahwa orang tua kandungnya bukan berasal dari tempat buruk seperti bumi. Ketika Mary Lee bertanya tentang rasa bersalah dan penyesalan, Brandon sama sekali tidak menanggapi, bahkan menghindar sampai Mary Lee memohon karena ini penting untuk laporan kepada polisi. Dan pengakuan itu membuat Brandon marah. Malamnya saat pulang, Mary Lee hanya sendirian di rumah karena Noah sedang bermain biliar dengan Kyle dan teman-teman. Tiba-tiba saja sensor keamanan mendeteksi pergerakan di belakang rumah, lalu Alert. Motion vacuum. ternyata yang datang adalah Brandon yang memohon agar tidak menulis laporan karena hal itu tidak akan baik untuk siapapun, terutama Mary Lee. Mary Lee mengatakan bahwa ia hanya menjalankan tugas dan menyuruh Brandon pulang, dan pemuda itu pun setuju. Alarm kemudian kembali bereaksi sehingga Mary Lee pergi keluar untuk memeriksa sensor. Ketika masuk kembali, ia tidak menyadari bahwa Brandon sudah menyelinap masuk. Setelah Mary Lee tidur, Brandon mencoba mendekati, tapi tepat pada saat itu Noah pulang. Saat Noah bersih-bersih sebelum tidur, alangkah terkejutnya ia. Oh, shit! Brandon? Merasa kesal, Noah pun menyeret Brandon keluar dari rumah dan mencoba memasukkannya ke dalam mobil sambil berkata bahwa akan melaporkan hal ini kepada orang tua Brandon. Tiba-tiba saja, saat berhasil bangkit, Noah menyadari bahwa Brandon sudah menghilang, jadi ia memutuskan untuk menuju ke rumah Kyle dan Tori untuk melaporkan hal ini. Sayangnya perjalanan ke sana tidaklah mudah karena Brandon terus meneror sampai akhirnya Time to go! Out of here! Gotta go!
Sementara itu di rumah, Kyle dan Tori khawatir karena putra mereka hilang tanpa kabar, sehingga terus meninggalkan pesan di ponsel Mary Lee. Tak lama kemudian, Brandon pulang tanpa mengenakan baju dan mengaku bahwa ia baru saja selesai bermain bola dan dikerjai oleh para siswa lain. Tori menawarkan diri untuk mencuci baju yang kotor, namun Brandon menegaskan akan mencucinya sendiri. Kyle dan Tori tahu bahwa Brandon sedang berbohong dan mungkin membawa Brandon ke psikolog bisa membantu. Tapi dokter mana yang percaya bahwa selama ini mereka mengasuh anak alien? Sebuah kilas balik memperlihatkan malam ketika objek asing mendarat di hutan. Kyle kemudian menyadari bahwa Tori tidak ada dan kemudian menyusuri hutan sampai akhirnya menemukan sang istri sedang menggendong bayi. Ternyata itu hanyalah mimpi buruk. Saat bangun, Kyle dan Tori menerima panggilan darurat, lalu segera ke rumah sakit. Di sana mereka mendapat kabar bahwa Noah telah meninggal dunia, dan yang tak kalah mengejutkannya adalah kabar kunjungan Brandon ke rumah Mary Lee. Keesokan paginya, Kyle dan Tori kembali ke rumah dan mendapati Brandon sedang sarapan. Mereka memberitahu kabar tentang meninggalnya Noah, tetapi pemuda itu hanya merespon datar, seolah itu adalah hal biasa. Brandon mengaku tidak tahu apa yang terjadi, namun Kyle tidak percaya dan membentak. Kyle bahkan menahan pemuda itu ketika hendak pergi dan... No, you're not. You're not going anywhere until we get all this... Beberapa waktu kemudian, Kyle yang masih penasaran memeriksa kamar Brandon untuk menemukan baju yang disembunyikan yang diyakini terdapat bekas darah. Tiba-tiba saja Brandon datang sehingga Kyle segera menyembunyikan kaos itu dan mengakui kesalahan serta meminta maaf. Setelah itu, Kyle menunjukkan kaos tersebut kepada Tori, tetapi Tori menolak menerima kenyataan sampai-sampai Kyle tidak sengaja berkata kasar dan membuat Tori tersinggung. He's not our son! He is something we found... Keesokan harinya, Sheriff Deaver memperhatikan foto simbol yang ditemukan di jalan di TKP Noah meninggal. Ia menyadari bahwa simbol itu sama dengan simbol di tempat makan. Malamnya, Kyle melihat semua kenangan tentang Brandon dan merasa bersalah. Ia memberitahu Tori bahwa akan mengajak putra mereka pergi pada akhir pekan agar bisa memperbaiki hubungan mereka. Di akhir pekan, sesuai janji, Kyle mengajak Brandon pergi berburu di hutan. Sementara itu, Tori dikunjungi oleh sheriff yang menunjukkan foto simbol misterius dan meyakini bahwa bentuknya sesuai dengan inisial nama Brandon, yaitu Brandon Breyer. Namun Tori menolak memberikan keterangan dan meminta agar sheriff pergi. Setelah sheriff pergi, Tori berlari ke kamar Brandon dan membuka buku catatannya. Alangkah terkejutnya wanita itu ketika keraguannya terjawab, dan yang paling mengerikan adalah halaman terakhir yang menunjukkan Brandon menghancurkan dunia dan menganggap diri sebagai dewa. Di hutan, Kyle dan Brandon berburu rusa, padahal secara diam-diam Kyle menunggu kesempatan sampai Brandon lengah, lalu melepaskan tembakan ke kepala. Momen itu pun akhirnya datang, namun ketika tembakan dilepaskan, di rumah, Tori menangis sambil terus menghubungi Kyle. Tentu saja Kyle tidak bisa menerima panggilan, tapi tiba-tiba saja Mom? yang menjawab ternyata adalah Brandon yang mengatakan bahwa Kyle sudah pergi untuk selamanya dan dirinya kini berada dekat dengan rumah. Panik, Tori pun menghubungi 911 sembari berlindung di bawah meja. Rumah itu terus bergetar dan perabotan berjatuhan sehingga Tori tidak bisa bicara. Namun Sheriff Deaver segera diberitahu tentang panggilan darurat dari alamat Tori. Ketika kekacauan mereda, Tori keluar dari tempat persembunyian berusaha melarikan diri keluar, namun pada saat yang sama, sheriff datang bersama deputinya dan memanggil Tori, sehingga Tori langsung berlari menemui mereka. Sayangnya, kedua petugas dibuat benar-benar hancur, sementara Tori hanya bisa bersembunyi di bawah ranjang sambil ketakutan karena mendengar siulan Brandon sama seperti ketika mereka bermain.
Ketika memeriksa di bawah ranjang, ternyata Tori sudah melarikan diri melalui jendela sampai akhirnya jatuh dengan keras. Tangannya yang terluka membuat Tori teringat akan logam benda asing di gudang bawah tanah mereka. Pada akhirnya Tori berhasil tiba di gudang bawah tanah dan ketika mengaktifkan benda itu, Tori sangat terkejut ketika menemukan tubuh Erika yang sudah dibedah dikelilingi oleh simbol-simbol Brandon. Setelah mengambil sepotong logam dari benda asing itu, giliran Tori yang bersiul memanggil Brandon. Ternyata Brandon berada tepat di belakangnya, karena itu Tori mulai mengungkapkan kata-kata manis dan menyentuh lalu. Sayangnya Brandon dengan mudah menghentikan Tori. Setelah itu Brandon yang marah pun membawa sang ibu terbang menembus atap, melesat dengan kecepatan luar biasa dan akhirnya keesokan paginya, FBI menemukan bahwa pesawat jatuh menghantam rumah Tori dan ledakannya menghancurkan semua bukti pembunuhan. Tidak ada satupun penumpang yang selamat, tetapi ada simbol Brandon pada puing-puing pesawat. Tim pemadam kebakaran kemudian menyelamatkan Brandon yang berpura-pura menjadi korban dari tragedi itu. Film pun ditutup dengan menampilkan dalam waktu yang tidak ditentukan, mungkin beberapa hari atau beberapa minggu kemudian, serangkaian bencana mulai muncul di berbagai berita. Tidak ada yang tahu siapa penyebabnya, tapi ada bayangan seorang pemuda yang terlihat berada di lokasi kejadian. Selain itu, berita lain menampilkan tentang simbol di ladang luas. Lalu ada pula seorang konten kreator, penggila teori konspirasi, memperingatkan semua orang tentang kemunculan alien lain yang dapat mengancam umat manusia. Dan tamat. Film ini menghadirkan banyak unsur yang mengingatkan pada kisah Smallville sebelum akhirnya berubah sepenuhnya menjadi horor. Kyle dan Tori Breyer adalah pasangan petani di Blackburn, Kansas yang sangat ingin memiliki keluarga. Doa mereka seolah terjawab ketika sebuah kapal luar angkasa berisi bayi laki-laki jatuh di dekat rumah mereka. Keluarga Breyer menyembunyikan kapal itu di lumbung dan membesarkan Brandon sebagai anak mereka sendiri. Namun ketika tumbuh besar, Brandon merasa dirinya berbeda dan sering dirundung di sekolah. Setelah sepanjang film membela dan meyakini bahwa putranya tidak bersalah, Tori akhirnya menemukan gambar-gambar Brandon yang menunjukkan semua pembunuhan yang telah ia lakukan. Gambar-gambar itu membuktikan bahwa Brandon adalah pembunuh Blackburn. Brandon kemudian meneror Tori, menghancurkan rumah, serta membunuh sheriff setempat dan deputinya. Tori teringat bahwa logam dari kapal luar angkasa tempat Brandon datang bisa menembus kulitnya dan membuatnya berdarah. Karena itu, ia berlari ke lumbung dan mengambil pecahan logam dari kapal tersebut untuk dijadikan senjata. Namun refleks super Brandon membuatnya berhasil menghentikan Tori sebelum sempat menusuknya. Marah karena merasa dikhianati, Brandon membawa Tori terbang tinggi ke langit lalu menjatuhkannya hingga tewas. Untuk membuat amukannya terlihat seperti kecelakaan, Brandon menjatuhkan sebuah pesawat dan menabrakkannya ke rumah pertanian, menewaskan lebih dari 200 penumpang. Setelah tragedi itu, Brandon muncul sebagai satu-satunya anak yatim piatu yang selamat dan terlihat seperti korban tak bersalah. Film ini kemudian melompat ke adegan pasca kredit yang memperlihatkan Brandon menggunakan kekuatannya untuk melakukan lebih banyak teror, seperti merobohkan sebuah gedung perkantoran dan semakin menghancurkan kota. Kini dijuluki Blackburn oleh media, sosok ancaman super bertopeng itu juga meninggalkan simbol BB sebagai tanda khasnya setelah setiap aksi jahat yang dilakukan. Jika semua itu belum cukup untuk membuka jalan bagi Brightburn 2 garapan James Gunn, film ini kemudian secara mengejutkan memberi petunjuk tentang keberadaan makhluk-makhluk berkekuatan super lainnya. Makhluk-makhluk itu juga terasa seperti versi gelap dari archetype superhero DC yang sudah familiar. Ya, dalam adegan tambahan yang cukup menarik, seorang pria, The Big T, dengan panik memperingatkan orang-orang tentang Brightburn, sosok penjahat berkekuatan super yang mengancam Kansas sebelum akhirnya menyebutkan bahwa masih ada makhluk lain yang hidup di dunia itu. Big T mengatakan ada makhluk setengah manusia, setengah makhluk laut yang meneror lautan, serta seorang wanita penyihir yang mencekik korbannya dengan tali. Ini jelas merujuk pada karakter yang mirip dengan versi horor dari Aquaman dan Wonder Woman. Sementara itu, dalam siaran The Big T juga diperlihatkan foto penjahat berkostum lain yang mirip Crimson Bolt, karakter yang diperankan Rainn Wilson dalam film super karya James Gunn, yang bisa berarti Super dan Brightburn mungkin berada dalam semesta yang sama.
Menariknya, Brightburn menyiapkan versi Aquaman dan Wonder Woman untuk melengkapi sosok Brandon yang menjadi padanan gelap dari Superman. Aquaman dan Wonder Woman adalah dua kesuksesan terbesar di CEU, bukan hanya dari segi pendapatan box office, tetapi juga karena kedua film itu diterima dengan baik oleh penonton. Keduanya juga tidak terlalu memecah pendapat seperti Man of Steel dan Batman vs Superman, dua film yang sangat terasa pengaruhnya dalam Brightburn. Langkah ini terasa menarik karena sutradara mengambil dua karakter yang kini termasuk superhero di CEU paling populer di seluruh dunia, lalu ia membayangkan versi mereka yang lebih gelap dan menyeramkan seperti inkarnasi jahat dari King Arthur dan Diana Prince. Ada lanjutannya nggak bang? Oke, Brightburn berakhir dengan sosok Superboy jahat yang berada di ambang untuk memenuhi takdir tersebut. Jika Brightburn 2 benar-benar dibuat, ceritanya bisa terus berfokus pada usaha Brandon menaklukkan dunia. Mungkin saja ras alien Brandon akan menyerang bumi, mirip seperti bangsa Krypton yang datang dalam Man of Steel. Namun, petunjuk tentang keberadaan lebih banyak penjahat super di semesta Brightburn jelas menyiapkan kemungkinan Brandon bertemu dengan para penjahat lain. Karena itu, Brightburn 2 memang bisa menjadi film horor tentang kerjasama para penjahat super, sesuatu yang belum pernah benar-benar dilihat oleh para penggemar sebelumnya. Sayangnya, pada tahun 2024, sang sutradara menjelaskan bahwa Brightburn 2 sangat kecil kemungkinannya karena masalah hak cipta. Mereka memang pernah membicarakan, tapi urusan haknya rumit karena hanya memiliki sebagian kepemilikan. Sangat disayangkan. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan, silahkan berkomentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas, bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu, bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto, insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian, sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!